Tuhan Yesus. Pertama sekali saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan yang tidak terhingga pada Tuhan atas kesempatan di dalam meraihkan penghormatan terakhir ayah saya. Saudara-saudara yang terkasih, ayah saya dilahirkan pada 20 hari bulan 9 1961 dan menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 23 hari bulan 9 2024, tepat pada pukul 2.54 pagi. Saudara-saudari, pada 3 hari yang lepas kami baru saja menyambut hari kelahirannya di hospital. Saudara-saudari, beliau seorang yang sangat baik. Kalau ada manusia yang paling baik di bumi ini, bagi saya dialah yang paling baik. Kalau ada manusia yang paling hebat di bumi ini, dialah yang paling hebat bagi saya dan bagi semua kami keluarga. Kalau ada manusia yang paling rajin pernah saya nampak, dialah bapak saya. Kalau ada manusia yang paling hebat, paling cerdas, paling semangat di muka bumi ini, itulah bapak saya, Bapak Jinus. Orangnya kerja keras, setiap saat kerja, dan tidak pernah berhenti mengeluh, tidak pernah mengeluh dalam hidupnya setakat yang saya tahu. Buat keluarga yang ditinggalkan, ibu saya, Ibu Roslia Manibin, abang saya Noel, dan adik saya selaku pemain keyboard bagi penghormatan terakhir ayah saya, ini Carlsen, dan saya sendiri, Adison, lebih dikenal sebagai Adison. Terima kasih atas kekuatan yang telah diberikan oleh semua keluarga sepanjang ayah saya berada di hospital. 3 bulan lamanya, tidak pernah sekali setiap minggu, tidak pernah kami terlepas untuk menjaga beliau. Saudara-saudari, tangisan air mata saya sudah habis sepanjang 3 bulan. Saya ingat saudara-saudari yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya baru tukar pempes bapak saya. Lepas itu dia mau berak lagi dan dia minta berak, saya mau berak lagi. Saya minta maaf. Bapak, kenapa minta maaf? Tidak perlu minta maaf. Jangan minta maaf. Memang itu tugas saya. Jangan minta maaf Bapak. Tapi dia berkati, dia rasa kalau dia menyusahkan. Tapi saya beritahu, jangan pernah rasa susah Bapak. Itu tanggung jawab kami. Dan setiap kali saya menoleh ke belakang, saudara-saudari, saya menangis. Saya menangis. Tapi bapak saya tahu saya menangis. Kenapa mau menangis? Saya minta maaf Bapak. Saya minta maaf. Buat temuan kami semua, saya mohon kekuatan, teruskan semangat ibu saya. Teruskan semangat. Saya yakin si bapak pasti mau ibu, bapak saya semangat. Buat keluarga besar, nenek saya, mama kepada bapak saya, antian saya, angkel-angkel saya, abang pada bapak saya, adik pada bapak saya, kakak pada bapak saya dan adiknya, adik-adik. Saya mohon maaf karena yang harus pergi dulu bapak saya. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf sekali lagi karena yang harus meninggalkan dunia ini bapak saya. Saya mohon, sekiranya ada salah dan silap, saya mohon dari ujung rambut, ujung kaki saya mohon ampun dan dosa beliau. Saya minta maaf atas segala dosa, mungkin terkasar bahasa, terkasar perbuatannya, saya mohon maaf, mohon ampun. Dan buat semua saudara-saudaranya yang berada dari Tambunan, dari Suruh, dari Keningau, dari Tubuh Baru, Malang, terima kasih karena tidak pernah berhenti memberi sokongan, memberi semangat buat kami semua.
Terima kasih, terima kasih. Dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih pada atas peluang ini, penghormatan terakhir ini. Dan buat semua umat, ada satu pesanan yang harus saya sampaikan. Bukan saya yang akan sampaikan, tapi Bapak saya ingin sampaikan kepada semua. Dan saya serahkan kepada abang saya. Shalom saudara-saudara terkasih. Ini adalah pesanan ataupun salah satu kesaksian lah bapak saya sewaktu dia berada di Hospital Queen lah. Seperti pengetahuan saudara-saudari, bapak saya dia masuk di Queen, Hospital Queen pada 5 hari bulan 8 dan sampai dia meninggal pada 23 hari bulan 9 lah. So sewaktu 1 bulan setelah dia di Hospital Queen, itu kronologinya dia keadaannya sangat kritikal lah. Pada waktu itu dia kena penyakit cancer tissue lah di bahagian bahu lah. So waktu di Hospital Queen dokter mengatakan yang memang tangannya harus dipotong. Tangannya harus dipotong karena takut nanti cancer itu akan merebak ke tempat lain lah. So sebelum itu dia cakap sama saya, waktu dokter bagi menerangkan prosedur ataupun prosedur yang bahwa tangan bapak saya harus dipotong, dan bapak saya berkata, perlu potong kan? Saya cakap sama bapak saya, nanti kita bincang nanti. Saya percaya bapak jangan terlalu pikir tuh, tapi bapak teruskan kuat semangat. Tapi sebelum prosedur dipotong tangan tuh 2 hari sebelum itu dia sudah mengalami sesak nafas, dan dokter harus memasang bantuan pernapasan kepada dia lah. Maksudnya dia ditidurkan lah, dalam istilah ditidurkan, dan dia tidak sadar langsung. Sampailah tujuannya adalah untuk buat prosedur buang tangan karena dia punya darah dalam badan sudah sangat rendah, dan kalau buat prosedur itu juga takut akan berlaku pendarahan lah. So kalau berlaku pendarahan, mungkin dokter sudah saja maklum bapak kita mungkin boleh meninggal sebelum operasi ataupun semasa operation, dan selepas saja buat operation dia boleh meninggal. So 2 hari selepas dia ditidurkan, tiba-tiba tekanan darah, tiba-tiba bacaan darahnya tiba-tiba naik, dan dokter kata oke, lepas untuk buat operation. Jadi dokter pun buat operation, membuang tangannya lah, tangan sebelah kiri. Jadi semasa itu waktu lepas operation itu, bila dia dimasuk diantar balik ke dalam ward, saya melihat tekanan darahnya memang sudah kira macam kritikal sangat. Tekanan darah 40 di atas 11, 50 di atas 10, tidak berubah. Dan dalam hati saya sudah menangis. Saya menangis. Kemungkinan bapak saya akan jalan sebentar lagi dalam hati saya, sebab keadaannya sangat kritikal, dan dokter cakap bersedia saja. Jadi waktu itu saya sudah menangis, berhabis menangis, tapi saya tidak kasih tunjuk siapa-siapa. Dalam masa yang sama, saya keluar. 5 menit kemudian saya datang balik masuk. Saya terkejut karena dia punya tekanan darah kembali normal, 120 di bawah 70. Saya pun terkejut, dan saya bersyukur pada Tuhan. Saya mengucap syukur karena dia mendengarkan doa kami. Oke, skip lah. Hari berlalu, sampailah dia mulai sedar, dan tube di mulut, tube pernapasan, bantuan pernapasan dibuka lah, dicabut, dan bapak saya kembali normal secara drastik. Dalam keadaannya yang kritikal, kembali kepada normal secara dalam masa yang singkat. Jadi sebelum ini kalau dia sehat, kalau mau beli KFC pun dia tidak mau makan. Tapi bila dia sedar, dia sehat, itu tiup semua sudah buka, KFC pun diantar, dia mau makan lah. Dia makan, dia sendiri request untuk beli KFC,
makan KFC. Tapi satu yang paling dia suka makan itu timun. Kira-kira pagi, tengah hari, petang, malam, subuh, itu timun lah yang dia cari. Saya tidak tahu lah, memang itu makanya dia punya kegemparan lah. Jadi apa-apa jenis makanan dia akan makan lah. Dengan sebelum ini yang jenis memang tidak makan, tiba-tiba makan benda-benda begitu, sampailah pada dia meninggal, keadaan yang meninggal. 3 hari sebelum dia meninggal, keadaan dia berada dalam keadaan kritikal lah. Tapi sebelum itu dia memang normal. 3 hari saja dia jalan. So itu secara historia panjang sedikit lah. Tapi ini itu yang berlaku lah di Hospital Queen, dan ini pesanan bapak saya, ini kesaksian dia lah. Oke, sewaktu dia di sana, ini dia beritahu kami sekarang sewaktu dia sudah normal ataupun dia sudah sembuh lah, dia sudah dalam keadaan yang biasa. Oke, dia punya kesaksian. Dia rasa dia tidak sadar, dia rasa macam roh dia dicabut, dia punya rambut kena tarik, dia punya kepala kena tarik. Lepas itu dia terus secara tiba-tiba dia berada di satu kawasan yang sangat lapang. Kawasan yang sangat lapang, yang sangat tenang, dan ada pantai, ada orang bermain, ramai orang bermain. Dia tengok banyak orang main, dia pun happy, dia pun ikut bermainlah. Dia cakap di sana dia pun bermain saja, lompat, berenang, macam jadi budak-budak kembali lah. So saya tanya bapak saya, jadi kau rasa apa di sana? Jawab, saya tidak rasa perasaan baik, macam saya jadi anak kecil bermain saja. Jawab. Sampailah pada satu masa dia bermain-main, ada satu orang tiba-tiba cakap sama dia, "Pak kawan, mari kita terbang, kita pergi sebelah sana ada, seberang sebelah sana lah." Jadi dalam keadaan begitu dia cakap, "Mari, macam mana kita pergi seberang sebelah sana dulu? Jangan takut, kita terbang." "Macam mana kita mau terbang?" Pas saya jawab lah, "Tidak Pak." Nah, saya ambil rumput, panjang rumput itu dicakap dalam satu bagian lebih lah. So dia bagi bapak saya, ya, dan dia pun ada satu rumput juga. Tiba-tiba rumput itu bawa orang terbang tinggi. Nah, dia pun ikut melayang lah, terbang tinggi ke atas langit. Sampai satu masa di ketinggian yang tertentu, bapak saya rasa takut lah. Bicara sama kawan dia, kalau jatuh nih memang mati nih kita. Tapi kawan dia cakap, jangan takut, pegang saja rumput, jangan kasih lepas kita. Jadi bapak saya pun ikut sejalan ya. Sampai satu masa dia melintasi macam-macam kawasan lah, dan dia melihat ada ramai orang, lepas itu yang sedang bermain-main, dan sampailah satu masa dia lepas satu kawasan yang gelap. Dia cakap, ya tidak pernah nampak ada makhluk yang lainnya, badan manusia tapi kepala hewan. Dia tidak pernah nampak di bumi lah. Dia cakap dia tidak pernah nampak di bumi kepala hewan, badan manusia. Tapi dia takut sudah, tapi kawan dia cakap, jangan takut, jangan takut. Sekali dia tengok kawan dia depan, hilang tiada saja. Tinggal suara saja bercakap, jangan takut, pegang saja rumput. Sampai satu masa dia mendarat, jadi satu daratan. So bila dia sampai di daratan itu, di kawasan itu tidak ada, kawasan yang sangat cantik dan tidak ada penghuni di dalam. Jadi dia pun takutlah. Oleh karena dia takut, saya di mana ini dicakap. Jadi dia teruskan berjalan lah. Sampai satu masa dia rasa macam kalau saya dicakap, macam mana nih kalau saya lapar, gimana saya mau makan, cari makan. Saya tengok pun tidak ada makanan. Dan kalau gelap, macam mana saya ini? Tidak ada tempat tinggal sini. Jadi dia takut yang itulah. Tapi dalam masa yang sama dia berjalan, langsung tidak ada gelap, dan dalam masa yang sama dia tidak merasa lapar dan tidak ada gelap, tidak pakai malam lah maksudnya. Dia sudah berjalan beribu kilometer, beratus kilometer, langsung tidak ada gelap, tidak ada malam, dan tidak ada kelaparan yang dia rasa. So dia pun heran. Sampai satu masa tiba-tiba dia lihat di depan sana ada satu perkampungan yang sangat besar. Dan perkampungan itu dia lihat dari jauh. Wah, mungkin dia cakap, saya mau pergi sana lah, pergi jumpa, mana tahu ada orang di sana lah. Dia pun teruskan perjalanan ke kampung itu, dan dia melihat rumah di sana sangat cantik. Dia diperbuat daripada dia cakap macam kulit hewan, tapi bukan kulit hewan. Dan rumah itu sangat cantik. Tapi yang dia heran, di kawasan rumah itu langsung tidak ada orang.
langsung tidak ada orang lah. Jadi dia pun heran. Jadi dia ambil keputusan mau pergi ketuk pintu rumah lah, mau pergi tanya mana tahu dia boleh stay di sana kan. Tapi bila dia menghampiri satu buah rumah, dia mau masuk itu pintu, dia mau pergi ketuk, macam ada satu kuasa yang mendorong dia untuk tidak dapat mencapai itu pintu lah, dia akan tolak lah gitu. Dia mau pergi pintu, tidak dapat, macam mana tolak. Tapi dia lihat dari situ pintu, dia tidak melihat seorang karena pintu itu sangat bersinar, dia tidak dapat apa-apa di dalamnya. Bila dia mau mendekat ke pintu, dia tidak dapat capai. Jadi dalam perasaannya dia cakap, oh mungkin orang sini tidak mau terima saya kembali. Dia pun meneruskan perjalanan. Dan di kampung itu juga sementara dia mau berjalan juga akan meninggalkan rumahku sebab tidak ada orang. Tapi dia melihat ada meja-meja yang disediakan untuk pesta-pesta, tapi di hadapan tidak ada orang. Banyak ada meja-meja yang disediakan lah untuk untuk yang berpesta, tapi langsung tidak ada orang. Dia pun heran, mungkin belum lagi masanya orang berpesta kembali. Tapi tidak apa-apa, saya teruskan perjalanan sampai jauh lah. Sampai satu masa dia teruskan perjalanan dia. Di mana saya ini? Dia bilang kalau saya ini, dia bilang jalan ini saya tidak jumpa siapa-siapa. Macam mana saya ini jalan begitulah. Sampai satu masa dia jumpa kawasannya banyak binatang. Semua binatang ada, tidak kira apa yang singa ada, jangan gajah, semua jenis binatang ada di sana lah. Saya tanya juga dia, ada dinosaur sana Pak? Tapi dia bilang saya tidak dapat dinosaur. Sekali ya di depan tuh ada satu orang yang berdiri lah, macam dia yang mengurus itu hewan-hewan di sana lah. Bapak saya pun datang dekat dia tanya itu orang yang jaga kawasan, dia jawab, boleh saya kerja sama kau kan? Terus itu orang pusing, tapi dia tidak dapat melihat bentuk badan itu, dia pakai jubah, tapi dia tidak dapat melihat jelas rupa orang itu lah. Dia cakap, boleh, marilah ikut saya. Lalu bapak saya pun karena bawa dia naik. Saya tanya, dorang naik apa? Dia cakap dorang naik salah satu binatang yang ada di sana lah. Sampai itu orang bawa dia pergi ke satu kawasan, ada satu gudang besar. Dia kasih bapak saya kerja kan. Kau kasih makan lagi binatang-binatang sini. Saya tanya juga lah, Pak, apa yang dorang makan? Satu saja jenis makanan, dia bilang. Tapi semua hewan makan, kira-kira singa kah, harimau kah? Itu yang makan rumput kah? Dia bilang semua makan satu jenis makanan lah. Tidak ada terkecuali. So jadi selepas dia habis bekerja dia sudah kasih makan untuk hewan semua kan. Dalam hati dia cakap, bolehkah saya ikut kau balik? Sebab saya tidak tempat mau balik ke ini. Saya pun tidak tahu di mana saya sekarang. Jadi orang itu berkata, boleh kau saya balik. Tapi kau punya baju belum ada lagi. Kau belum ada baju lagi kan? Baju kau tiada. Jadi bapak saya macam mana itu? Tidak apalah, kau balik dulu, kau pergi ambil dulu baju kau. Nanti kau datang balik. Jadi bapak saya tidak tahu di mana rumah saya. Jadi tidak apa, nanti saya bawa kau balik di rumah kau. So jadi orang itu ambil rambut lah, ada rambut ya, kasih ambil rambutnya satu, disuruh bapak saya pegang. Dorang sama-sama terbang lah. Bapak saya tidak tahu lah dia mau terbang bagaimana kan. Rupa-rupanya dia terbang kembali ke tempat mula-mula dia berada di dalam dunia yang itulah dia jalan. So tiba-tiba dia sampai balik di sana dan orang bercakap, nah rumah kau dia bilang, pergilah kau pergi masuk, pergi ambil dulu baju kau. Waktu itu dia oke, dia pergilah masuk, dia cakap bila saya ada rumah sini ya, tidak apalah saya ikut. Saya orang cakap, saya pergi masuk ke rumah, saya pergi ambil baju saya. Jadi dia jalan, dia buka pintu, dia masuk itu rumah, tiba-tiba macam ada cahaya, terus dia dengar ada suara memanggil dia, Pak. Tapi rupanya waktu itu adik saya yang bungsu ini sedang menjaga dia di hospital itu. Waktu itu dia dalam keadaan tidak sadar. Waktu itu
itu dia masih dalam keadaan ditidurkan. Adik saya tuh dia selalu bercakap sama bapak saya di telinga, dia berbisik-bisik di telinga, bercakap-cakap manggil bapak. Waktu itu dia dengar ada suara orang memanggil, dia cakap apa. Waktu itu juga dia mulai tersedar dan tangan dia mulai bergerak dan dia mendengar suara adik saya lah. So dia sedar dari keadaan itu dan dia mulai berangsur pulih seperti dia punya keadaan pulihnya secara lanjut lah, orang boleh katakan, daripada dia masuk pos sampai dia sedar, dicabut pos, bantuan pernafasan, lepas itu dicabut pos untuk tiup makan sampai dia boleh bercakap sendiri dan dia kembali dia keinginan makan dia kita rasa macam dia sudah sehat lah. Dia mau makan apa saja, oke, lepas kita tunaikan apa dia mau makan, di sanalah dia mulai bercerita. Dia mengkongsikan dia punya pengalaman ini. Dia cakap ini bukan mimpi, dia cakap ini adalah satu pengalaman spiritual lah dengan Tuhan. Mungkin Tuhan waktu itu sudah ingin memanggil dia, namun dalam keadaan yang belum bersedia, dia memberi kesempatan kepada bapak saya untuk kembali dan menyatakan kesaksian itu kepada kami, serta mungkin mau bertobat dan mengampuni sesamalah semua adik keluarganya. Dia diberi kesempatan itulah, saya percaya itulah yang Tuhan maksudkan untuk kembali pergi ambil baju itu, baru datanglah balik ke tempat ini. Cakap, tapi bapak saya mungkin dia cakap mungkin itu adalah mungkin Tuhan mau dia bersaksi di depan semua, cuma kesempatan tidak sampai. Dia cuma sempat kasih share sama kami sajalah kesaksian itu. Lepas itu bila bapak saya cakap begitu, saya pun kesedihan semua yang saya alami kan